Baiklah, tidak menunggu lama, telah hadir narasumber yang pertama, Mbak Yayu. Kepada Mbak Yayu, saya bacakan CV singkatnya. Mbak Yayu ini adalah alumnus Fakultas Biologi UGM tahun 86. Kemudian beliau ini sekarang mempunyai atau owner dari Wida Tas Rajut. Jadi kalau teman-teman pengen tas rajut bisa kontak Mbak Yayu gitu ya. Baiklah, pada Mbak Yayu, tidak menunggu lama, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon masih di mute, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan dengan sama Mbak Isma. Saya Yayu dari Magelang. Saya PIC dari Cantelan Magelang 1, Jawa Tengah 6. Saya di sini akan memberikan paparan saya, yaitu berjudul Menebar virus cantelan di kota sejuta bunga. Kota sejuta bunga itu tagline dari kota Magelang. Jadi Magelang itu banyak bunga, jadi dikasih nama kota sejuta bunga. Awal mula saya mengenal cantelan dari Ardiati. Kebetulan kami adalah teman satu SMA. Waktu itu saya diajak dan untuk mencantelkan di Magelang, dan saya banyak bertanya tentang apa itu cantelan, harus seperti apa. Tapi saya belum langsung mengiyakan karena waktu itu saya masih punya tugas dari keluarga besar untuk bagi sembako di lingkungan sekitar. Setelah saya tahu apa itu cantelan, ternyata tidak berbeda jauh dengan apa yang telah saya lakukan sebelumnya. Akhirnya saya mengiyakan dan melakukannya mulai tanggal 3 Juli 2020 yang lalu. Hari pertama saya memulai dengan 7 paket, karena pitu, 7 itu bahasa Jawanya pitu. Seperti banyak orang tahu, pitu itu adalah dari kependekan dari pitulungan dalam bahasa Jawa, yang dalam bahasa Indonesia berarti pertolongan, agar mendapatkan cantelan ini, agar mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah untuk terus berlanjut. Itu doa saya dalam awal-awal membantu orang-orang sekitar. Setelah 7, kemudian berlanjut menjadi 10, karena ternyata banyak yang minat, banyak yang datang tapi kehabisan. Kemudian saya tambahin selanjutnya menjadi 10, menjadi 12, masih kurang lagi sampai akhirnya 20, 30, sampai sekarang antara 40 sampai 45 paket saya cantelkan di hari Selasa dan Jumat. Dulu awal-awal memang ada nggak habis ya, tapi sekarang belum dicantelkan pun sudah banyak yang antri untuk mengambil. Alhamdulillah. Isi cantelan seperti pada cantelan-cantelan yang lain yang ada di yang dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia dari Kagama Care, isinya berupa sayur, lauk pauk, dan beras, mie, masker, minyak, dan lain-lain. Asal barang-barang yang saya cantelkan itu berasal dari donatur, ada yang donasi uang dan ada yang donasi barang. Jadi kalau donasi barang bisa langsung saya cantelkan, kalau donasi uang saya belanjakan dulu ke tukang sayur, belanja sayuran organik di RT sebelah. Kebetulan RT sebelah itu ada kebun organik yang sudah sering jadi juara di Kota Madya Magelang.
Kadang juga belanja ke pasar. Kalau belanja ke pasar ini lebih sering Samsul dari PIC Cantelan Payaman. Dia sering belanja sayuran ke kebun langsung atau ke pasar untuk kulaan. Jadi seperti pasar induk di daerah dekat Kopeng itu ada, dan kemudian setelah belanja didistribusikan ke cantelan-cantelan yang ada di Magelang. Jadi kami juga berbagi sayuran ke cantelan-cantelan yang lain yang ada di Magelang. Yang ada donasi dari beberapa orang yang berasal dari teman medsos juga, karena saya mengunggah foto-foto cantelan ini di medsos, di FB, IG, ataupun status di WA, dan kemudian ada teman di medsos itu yang sebelumnya belum pernah kenal saya, dia hanya teman di medsos, kemudian dia message saya dan dia minta nomor rekening saya untuk ikut membantu cantelan. Dia transfer ke saya untuk ikut membantu cantelan. Seperti yang tadi dibilang oleh Pak Agung ya, virus cantelan. Karena cantelan di tempat saya itu memang menular kemana-mana, tapi nggak bahaya kayak corona ya. Cantelannya menular di beberapa tempat, dan mereka itu mencantelkan, awalnya melihat status di FB atau status di WA, kemudian dia ikut mencantelkan dan akhirnya memberitahu saya, mengirimkan foto-fotonya ke saya. Dia bilang kalau ini aku sekarang ikut nyantelin, ketularan sama kamu. Katanya alhamdulillah banyak yang kena virus, tapi bukan virus yang bahaya, tapi virus kebaikan. Kalau ditanya tentang suka dan duka dalam mencantelkan ini, dukanya dulu mungkin ya. Saya bilang nggak ada dukanya sama sekali, tapi bukan berarti lancar jaya. Tapi adalah kerikil-kerikil kecil, tapi alhamdulillah secara keseluruhan itu tidak mengganggu jalannya cantelan. Dan kalau sukanya itu banyak banget sukanya, karena tadi yang seperti Pak Agung bilang juga, kita jadi sehat, termotivasi untuk selalu sehat, untuk bisa terus membantu orang lain dan untuk terus menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang telah kita lakukan. Pelajaran yang didapat dari cantelan ini. Nah, ini ada sedikit yang bikin saya berbesmili waktu itu. Awal-awal cantelan itu ada yang menghubungi saya untuk memberikan donasi. Dia bilang, mau donasi apa ya Mbak yang bisa dicantelin? Nah, dia kakak kelas saya di SMA Negeri 1 Magelang. Saya bilang, mau aja Mbak, terserah apa. Besoknya dia bawa ke saya kornet untuk dicantelin. Akhirnya hari berikutnya saya cantelin kornet. Pas pada ngambil cantelan itu ada yang bilang, aku ki durung tahu mangan kornet. Alhamdulillah iki untuk kornet bisa ngerasake kornet. Itu yang bikin saya menangis, benar-benar saya menangis. Saya langsung masuk rumah, saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Maaf, saya jadi menangis nih. Emang seperti itu waktu itu. Jadi hal-hal yang kecil dari kita yang kita berikan pada mereka ternyata berarti besar buat mereka. Itu yang saya bilang, saya merasa oh ternyata apa yang kita lakukan ini meskipun kita anggapnya hal sepele, mungkin banyak orang yang bisa melakukannya, ternyata berarti besar buat orang lain. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri paparan saya mengucapkan terima kasih pada Allah yang
telah memberikan saya kesehatan, memberikan saya rezeki untuk selalu berbagi kepada semua keluarga dan tim Cantelan yang selalu memberi support, selalu saya tanya apapun selalu menjawab dengan senang hati, selalu berbagi info apapun itu, dan kepada Kak Gama Care yang telah memfasilitasi sehingga saya bisa berbicara di sini juga, pada para donatur, pada pengambil cantelan juga. Tanpa mereka kita juga tidak, apa yang kita lakukan juga tidak ada artinya. Dan pada semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu untuk bantuannya selama ini. Saya benar-benar berterima kasih. Terima kasih untuk waktunya Mbak Isma. Saya kembalikan ke Mbak Isma, bisa untuk dilanjutkan. Monggo Mbak Isma, matur Terima nuwun. kasih ya, terima kasih Mbak Yayu, paparannya sangat menarik ya. Mbak Yayu memulai cantelan ini dengan filosofis Jawa tadi ya, dengan menyantelkan 7 cantelan yang artinya 7 itu dalam bahasa Jawa itu pitu, artinya pitulungan. Memohon pada Allah bahwa semoga cantelan ini dapat berlangsung lama gitu ya. Kemudian juga menarik juga tadi bahwa disampaikan Mbak Yayu bahwa Mbak Yayu itu nggak ada dukanya sebagai penggiat cantelan di Kota Magelang itu. Banyak sekali sukanya, kemudian jadi termotivasi untuk selalu sehat seperti yang disampaikan Pak Agung tadi. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan sesuatu yang migunani, bermanfaat bagi orang lain. Begitu ya Mbak Yayu. Kemudian yang terakhir tadi saya juga agak berambangi atau berkaca-kaca gitu ya. Ternyata tidak semua dari kita tuh pernah merasakan yang namanya kornet gitu ya. Ketika ada cantelan kornet, ternyata ada yang belum pernah merasakan kornet itu seperti apa sih. Setelah mendapat cantelan itu baru tahu, oh seperti ini rasanya kornet. Gitu ya, sangat menarik. Terima kasih Mbak Yayu. Selanjutnya